Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Joti dengan NIM 22042038 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembinaan sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Profesor Aldri Rinaldi, SHMHUM, PhD. Pada materi pembinaan SDM ini ada 3 pembagian. Yang pertama disiplin SDM, yang kedua pembinaan jiwa Krops dan kode etik SDM, yang ketiga pembinaan dan sistem karir. Disiplin SDM atau sikap dan manajemen disiplin adalah penerapan disiplin dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berproduktif, berkualitas, dan memiliki etos kerja dan loyalitas yang tinggi. Disiplin kerja adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja meliputi yang pertama penerapan struktur organisasi. Disiplin kerja dapat dipengaruhi oleh penerapan serta pengembangan struktur organisasi yang baik. Yang kedua, pengembangan karakteristik. Disiplin kerja juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan, seperti rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Ciri-ciri disiplin kerja yaitu ada 3. Yang pertama, tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Materi yang kedua yaitu pembinaan jiwa Krops dan kode etik SDM. Pembinaan jiwa Krops dan kode etik SDM adalah upaya untuk membentuk karakter dan etika kerja yang baik pada karyawan. Pembinaan jiwa Krops bertujuan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan karyawan kepada negara dan pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan kode etik SDM adalah seperangkat aturan dan nilai yang harus dipegang oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan masyarakat. Ciri-ciri pembinaan jiwa Krops dan kode etik SDM yaitu kesadaran akan tanggung jawab, kepatuhan terhadap peraturan, dan peningkatan semangat kerja. Pembinaan jiwa Krops dan kode etik SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, pengembangan karakter, dan penerapan peraturan dan etika yang jelas. Selain itu, perusahaan juga dapat membentuk majelis kode etik atau tim pemeriksa pelanggaran kode etik untuk menegakkan disiplin dan etika bekerja. Pembinaan jiwa Krops dan kode etik SDM sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Karyawan yang memiliki jiwa Krops dan kode etik yang baik akan lebih peduli terhadap tujuan perusahaan, patuh terhadap peraturan, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Materi terakhir yaitu pembinaan dan sistem karir. Pembinaan dan sistem karir adalah sistem yang digunakan untuk mengembangkan dan menjaga kualitas kinerja pegawai dalam organisasi. Beberapa sistem karir yang dapat digunakan yaitu ada 4. Yang pertama, sistem karir terbuka. Yang kedua, sistem karir tertutup. Yang ketiga, sistem prestasi kerja. Yang keempat, sistem gabungan karir terbuka dan tertutup. Dalam sistem pembinaan karir pegawai negeri sipil, pembinaan karir harus menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan lainnya. Untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil, sistem karir dan sistem prestasi kerja harus saling terkait. Pembinaan dan sistem karir juga dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pendapatan sumber daya manusia.
dalam organisasi. Misalnya dalam pembinaan karir dosen di sekolah tinggi, strategis pembinaan karir dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan penyelamatan sumber daya manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.